Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B Prodi RPL. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah aljabar linear yang bernama determinan matriks. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok kita, yaitu terdiri dari Adwa, Aigreta, Elgi, Firdan, Moreno, dan juga aku sendiri yaitu Tria. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi determinan matriks, kita harus tahu dulu nih, arti determinan itu apa sih? Nah, determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Nah, maksud dari matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan juga jumlah kolom yang sama. Dalam artian, contohnya itu matriks yang berordo 2x2, yang jika digambarkan matriks itu akan membentuk suatu bangun layaknya persegi. Dengan contoh seperti matriks di atas di sini, di mana matriks yang di atas ini yaitu matriks B mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama, yaitu barisnya 3 dan juga kolomnya 3. Akan tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan dalam mencari determinan, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. Nah, jika jumlah baris dan jumlah kolomnya tidak sama, maka determinannya tidak akan bisa dicari. Seperti contoh pada matriks di bawah ini, yang dimana dia memiliki 2 baris dan juga 3 kolom. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih bagaimana sih cara mencari determinan matriks. Nah, untuk cara itu terdapat 3 cara, yaitu ada dengan permutasi, yang kedua dengan OB, dan yang ketiga dengan ekspansi kofaktor. Nah, kita bahas yang dari pertama dulu, yaitu dengan cara permutasi yang akan disampaikan oleh Moreno. Baik, di sini saya akan menyampaikan cara mencari determinan matriks melalui permutasi. Pertama, permutasi adalah susunan berurutan dari elemen suatu himpunan. Untuk contohnya, misalkan ada contoh permutasi dari himpunan 1, 2, 3. Berikut ada hasilnya menjadi 6 bentuk yang berbeda. Ada 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Hasil kali elemen A merupakan hasil kali n buah unsur A tanpa ada pengambilan unsur dari baris ke kolom yang sama. Boleh di next. Nah, untuk contoh yang pertama, kita sudah menemukan determinan dari matriks A. Berikut ada A11, A1, A33. Yang di awal tadi, berarti kita disuruh mencari untuk melakukan perkalian dengan bentuk yang berbeda, seperti pada yang tertera di screen berikut ini. Untuk cara lebih instan itu ada di paling bawah ini. Jadi kita mengambil 2 kolom di awal dari sebelah kiri, kita taruh di sebelah kanan dari matriksnya. Kemudian kita lakukan perkalian secara menyilang seperti dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian seterusnya sampai 3 kali sampai habis ke kanan bawah. Kemudian dari kanan atas ke kiri bawah. Begitu pula seterusnya. Kemudian boleh di next. Nah, berikut ada contoh yang kedua. Sini ada contoh dari matriks yang sudah ada nilainya. Yang pertama ada matriks B dengan nilai 3, 2, min 1, 1, 1, 0, min 2, min 2, dan 1. Untuk penyelesaiannya itu kita kali dari kiri atas ke kanan bawah secara menyilang. Yang pertama ada 3 kali 1 kali 1 ditambah 2 dikali 0 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 1 dikali min 2. Kemudian dari kanan atas ke kiri bawah yang akan nanti himpunannya akan di minus dikurangi gitu. Jadi dari ada 1 kali 1 kali min 2 kurang 3 kali 0 kali min 2 dikurang 2 kali 1 dikali 1. Yang hasilnya jadi 3 ditambah 0 ditambah 2 dikurang 2 dikurang 0 dikurang 1. Ya. Yang hasilnya determinan B tersebut adalah 1. Boleh di next. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dari Moreno yang udah ngasih tahu caranya mencari determinan dengan cara permutasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke cara kedua, yaitu mencari determinan menggunakan OBE yang akan disampaikan oleh Adwa. Oke, terima kasih. Untuk konsep dasar OBE sendiri, pada operasi OBE ada 3 jenis operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menukar 2 baris pada mengalihkan sebuah baris dengan konstanta 00
Dan yang ketiga, menjumlahkan atau mengurangi satu baris dengan kelipatan dari baris lain. Saat menggunakan OB untuk menghitung determinan, pada hasilnya perlu menjadikan matriks segitiga agar mempermudah perhitungan determinan matriks sendiri dengan mengalihkan diagonal utamanya saja. Boleh di next. Contoh yang pertama itu hitung determinan A dengan OBE pada determinan ini. Boleh di next. Pada determinan 3 kali 3 ini, kita akan mengubah angka 1 pada baris kedua menjadi 0 dengan min B baris 3 ditambah baris 2. Menghasilkan matriks berikut di sebelahnya. Kemudian akan menjadikan angka 4 menjadi 0 pada baris pertama dengan menggunakan operasi min 4 baris 2 ditambah baris 1 sehingga menghasilkan matriks segitiga di mana diagonalnya yaitu minus 6 dikali 1 dikali 1 sama dengan negatif 6 yaitu determinan matriksnya. Boleh di next. Kemudian untuk contoh kedua yaitu determinan matriks B 3 kali 3. Yang pertama itu kita menukar baris 1 dengan baris 2. Kemudian kita menjadikan angka 3 pada baris 2 ini menjadi 0 dengan operasi min 3 baris 1 ditambah baris 2 sehingga menghasilkan matriks berikut. Kemudian kita membuat angka min 2 pada baris ketiga menjadi 0 dengan menggunakan operasi 2 baris 1 ditambah baris 3 menghasilkan matriks segitiga dengan diagonal utamanya sebagai berikut. Kemudian karena tadi kita sudah menukar baris, maka perlu mengalihkan dengan minus 1 dikali dengan diagonalnya itu 1 dikali minus 1 dikali 1 menghasilkan 1 determinan matriks D. Boleh di next. Sekian dari saya kembalikan ke Tris. Terima kasih. Oke, terima kasih TA2 yang udah nyampain cara mencari determinan matriks menggunakan metode OBE. Nah, selanjutnya ada cara ketiga untuk mencari determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor yang akan disampaikan oleh LG. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelumnya, ekspansi kofaktor itu apa sih? Ekspansi kofaktor itu adalah suatu elemen determinan matriks yang diperoleh dengan mengeliminasi baris dan juga kolom dalam matriks yang memuat elemen tersebut. Nah, kofaktor suatu elemen matriks diperoleh ketika minor atau Mij dari elemen dikalikan dengan minus 1 pangkat I plus J. Nah, ekspansi kofaktor itu dari elemen dilambangkan sebagai Cij. Jika minor dari elemen tersebut adalah minor atau Mij, maka kofaktor unsurnya adalah Cij sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikali dengan Mij. Boleh di next. Nah, di sini ada contohnya dari cara menghitung determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor dengan ordo 2x2. Rumusnya yaitu determinan A dikali D dikurangi B dikali C. Untuk contoh soalnya yaitu misal ada determinan A 3, 4, 2, 5, maka untuk penghitungannya 3 dikali 5 dikurangi 4 dikali 2 yaitu 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada contoh untuk matriks dengan ordo 3x3 sesuai dengan panjang baris ke I dan juga sesuai dengan panjang kolom ke I. Jika baris ke I sama dengan I1 dikali CI1 plus AI2 dikali CI2 dan seterusnya, maka di kolom ke J juga IJ dikali C1J plus
A2J dikali C2J dan juga seterusnya dengan rumus determinan A sigma N J per I sama dengan 1 AIJ dikali CIJ. Boleh di next. Nah, contoh soalnya yaitu menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 3. Determinan A sama dengan 240, 221, 011. Cara pengerjaannya yaitu boleh di next. Determinan A sama dengan kita A 13 dikali C13 plus A23 dikali C23 plus A33 dikali C33, maka menghasilkan ekspansi kofaktor sebagai berikut, yaitu determinan A sama dengan 0 dikurangi 2 dikurangi 4, yang hasilnya sama dengan negatif 6, sama dengan jawaban dari hasil OBE sebelumnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pada Elgi yang sudah menjelaskan cara mencari determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, selanjutnya akan ada implementasi pemrograman tentang determinan matriks yang akan disampaikan oleh Firda. Baik, terima kasih Trias atas kesempatannya. Jadi saya beri terlebih dahulu. Di sini kelompok kami membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa Dart terkait aplikasi matriks, kalkulator matriks. Di sini ada pilihan antara order 2x2 dan order 3x3. Untuk mencoba kita mungkin akan menggunakan order 3x3 terlebih dahulu dengan isian matriks yang kita gunakan pada contoh soal tadi, yaitu 240, 221 dan juga 011. Mari kita coba hitung determinannya. Untuk determinannya adalah minus 6, sesuai dan sama dengan hasil yang telah diuji coba dengan menggunakan metode OB tadi. Di sini juga tersedia beberapa langkah penyelesaiannya untuk seperti yang dapat dilihat di sini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba matriks 2x2 dengan contoh order 3, 4 dan juga 25. Kita hitung di sini dengan hasil 7 sesuai dengan yang telah dicoba ketika menggunakan metode ekspansi kofaktor dengan langkah penyelesaian seperti berikut, yaitu AD dikurangi EC. Itu saja mungkin untuk implementasi teknologi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Trias. Oke, terima kasih kepada Kang Firdan yang sudah menyampaikan implementasi pemrograman terhadap materi determinan matriks. Nah, oke teman-teman sekalian, sekian saja untuk video pembelajaran dari kami kelompok 2 kelas BRPL mengenai materi determinan matriks. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.